Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ataupun video saya, jangan lupa untuk di-subscribe, terus kemudian juga dinyalakan tanda loncengnya ataupun tanda notifikasi. Pertama, subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan kedua, ketika teman-teman subscribe, terus kemudian juga menyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini gitu ya. Dan tentunya saya juga akan lebih bersemangat untuk mengupload video memberikan motivasi informasi seputar penyembuhan asam lambung, GERD dan anxiety disorder. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga mau konsultasi, mau sharing-sharing dengan saya, silahkan langsung aja WA di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Dan juga barangkali teman-teman juga mau mengikuti jejak saya untuk pengobatan menggunakan madu istighfar dan madu aslamgat, teman-teman juga bisa mencari di Shopee ataupun teman-teman juga bisa mencari di nomor WA yang ada di bawah sini gitu ya. Untuk madu aslamgatnya ini, untuk madu istighfarnya ini, alhamdulillah ini juga sudah membantu ribuan orang untuk pulih dari masalah asam lambungnya. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas masalah asam lambung, GERD yang membandel dan bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Nah, oke, jadi tidak menutup kemungkinan dari kita ataupun teman-teman yang mungkin menonton video saya ini ya, itu banyak yang mungkin mengalami gangguan lambung itu bertahun-tahun ya, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun merasakan asam lambung. Gitu ya. Nah, sebenarnya begini teman-teman, yang pertama kita memang ketika pernah ataupun memiliki riwayat gangguan lambung ya, itu kita harus tetap semangat. Kita harus semangat, kita harus yakin bahwa gangguan lambung yang kita alami ini tidak berbahaya. Ya, gangguan lambung yang kita rasakan ataupun sensasi yang kita rasakan ini tidak akan membuat kita mati secara mendadak. Seperti itu ya. Itu pertama harus kita pahami, itu harus kita benar-benar yakini dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tetap tumbuh rasa semangat. Gitu ya, yang pertama itu. Dan apakah sakit asam lambung itu selamanya akan ada gejala gitu ya? Sebenarnya tidak. Kalau kita sudah sembuh ya, kalau kita sudah sembuh sebenarnya gejala itu juga akan menghilang teman-teman. Buktinya siapa? Buktinya saya sendiri ya. Kalau saya sembuh, saya itu tidak pernah merasakan gejala-gejala apapun gitu loh ya. Tidak pernah merasakan gejala apapun. Tetapi dulu ketika saya pernah kambuh gitu ya, itu juga nanti akan muncul lagi gejala-gejala itu. Tetapi memang dalam porsi yang tidak banyak gitu loh. Kalau dulu itu cemas banget, takut mati banget, leher mengganjal, dada panas, deg-degan banget, itu kalau kita kambuh mungkin ya cuma keliengan, kadang ya, kadang kayak sempoyongan kayak gitu. Itu tinggal kita nanti mencari pola makan apa ataupun makanan-makan apa yang mungkin kita langgar ataupun yang kita makan sehingga kita kambuh ataupun pikiran-pikiran apa yang belum terselesaikan sehingga kita stres dan kita kambuh gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, tidak selamanya orang yang sakit asam lambung ataupun memiliki riwayat asam lambung itu akan mengalami gejala yang terus-menerus sampai tahunan, tidak sebenarnya. Kenapa ya pertanyaannya? Kenapa kok banyak yang mengalami gejala asam lambung itu terus-menerus menetap dan bertahun-tahun? Gitu ya. Itu yang pertama sebenarnya masalah ini teman-teman. Biasanya kalau dari faktor makanan itu kita sudah benar-benar disiplin ya. Kalau dari makanan kita udah disiplin, tetapi kadangkala kita ada makanan-makanan yang kita tidak tahu ini makanan pantangan apa tidak gitu loh. Kadang kita kurang referensi kayak gitu. Justru kadang makanan yang tidak pantangan itu kita pantang, kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman butuh butuh referensi saya, Mas, makanan-makanan pantangan itu apa gitu ya. Karena saya saat ini sudah makan semuanya, teman-teman. Jadi dari dulu sampai saat ini saya tuh udah pernah udah saya coba semuanya makanan. Jadi saya bisa simpulkan mana-mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Jadi nanti teman-teman bisa tanyakan ke saya gitu ya. Saya jawab setahu saya kayak gitu. Nah, jadi orang yang asam lambung terus kemudian kadang kambuh bertahun-tahun tidak sembuh gitu ya. Itu sebenarnya yang pertama memang dari faktor makanannya, kadang-kala dari faktor makanan. Terus yang kedua dari faktor pikiran teman-teman. Kadang sekadung bahasa Jawa. Kadang itu terlanjur kita ini trauma ya, ada rasa trauma masa lalu. Karena kita terlanjur ada rasa trauma dan kita tidak bisa mengendalikannya, biasanya kalau muncul gejala itu kita pasti mikirnya kemana-mana gitu loh.
Padahal gejala itu sering kali muncul dan itu tidak membuat kita apa-apa. Contoh, kita takut pingsan. Dan di situ kita nggak pernah pingsan gitu. Tetapi rasa takut pingsan itu ternyata setiap kali muncul selalu kita cemaskan, selalu kita tidak bisa abaikan gitu loh. Nah, kadangkala itu yang membuat diri kita ataupun teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung ini sembuhnya lama. Begitu ya, karena ada faktor trauma itu, teman-teman gitu loh. Jadi di video kali ini saya memang mengajak teman-teman semuanya untuk ayolah kita mulai saat ini coba untuk masa bodoh, kita coba untuk terserah, masa bodoh, biarin aja. Jadi apapun gejala yang ada, ya selama itu masih dari lambung kita, contoh ya yang perlu kita biarin aja itu kalau kita merasa kayak sempoyongan, kita cemas, kita berpikir yang aneh-aneh itu kita biarin aja. Kayak mau pingsan itu biarin aja. Tapi kalau misalnya kita kayak mau orang tenggelam itu ya, kayak sulit mengambil nafas, terus kemudian kita kayak jantung berdebar-debar, itu kita harus mengambil tindakan. Nah, tindakan yang paling mudah itu pertama adalah kita mengambil air minum, ya, supaya apa? Supaya asam lambung yang sudah naik itu bisa turun. Kita minum gak usah banyak-banyak, 2-3 teguk. Terus kemudian kalau memang ada jantung berdebar-debar, kita makan. Kita minum manis. Itu aja teman-teman sebenarnya. Simple kok ya. Nah, itu. Jadi teman-teman tetap semangat. Insya Allah teman-teman akan cepat sembuh juga. Dan apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman cemaskan selama ini, yang teman-teman khawatirkan, coba mulai saat ini di masa bodohkan saja, biarkan aja terserah. Karena apa? Karena semakin kita pikirkan, kita akan semakin tersiksa teman-teman. Nyatanya seperti itu ya. Yang sudah saya alami, nyatanya seperti itu. Semakin kita takutkan, semakin kita pikirkan, semakin kita gelisahkan, semakin kita bingung, semakin kita tersiksa. Tapi ketika kita sudah pasrah, biarin aja, masa bodoh mau pingsan, mau apa, biarin aja. Ya gitu ya. Nah itu pertama latihan pasrah. Dan yang kedua juga buat kita ini seolah-olah tidak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya nanti kayak mau pingsan, ini nggak apa-apa gitu ya. Kalau tadi yang saya katakan kan, alah mau pingsan biarin aja, mau ambruk biarin aja, itu kalau saya dulu ya. Kalau teman-teman kalau belum bisa sugesti yang seperti itu, nanti kalau ambruk biarin aja, kan kadang belum bisa ya orang-orang mengambil sugesti yang seperti itu. Ya gini aja sugestinya, alah ini nggak apa-apa, kemarin saya sudah pernah merasakan ini, ternyata juga tidak apa-apa gitu loh. Nah gitu ya, tanamkan sugesti itu yang kepada teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan segera diberikan kesembuhan. Pokoknya ya, kalau kita itu sakit asam lambung, kita itu masih parah, itu ditandai pertama leher kita mengganjal, terus kemudian dada kita terasa panas, nyeri perut, nyeri ulu hati, jantung berdebar-debar setiap hari, gemeteran setiap hari, sesak napas setiap hari, sempoyongan setiap hari, terus kemudian badan panas dingin setiap hari, cemas, takut mati dan sebagainya. Ketika gejala-gejala fisik itu nanti sudah berkurang, mungkin teman-teman cuma merasakan sempoyongan, ataupun mungkin perutnya begah, ataupun mungkin cemas, ataupun gelisah, teman-teman harus percaya sebenarnya lambung teman-teman sudah pulih sebenarnya. Cuma ada rasa trauma lah ya, ada rasa trauma. Tapi lambung teman-teman sudah pulih meskipun belum pulih total. Gitu ya, tetap semangat. Semoga video ini menginspirasi untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Barangkali ada yang mau sharing, mau konsultasi dengan saya, langsung aja WA di nomor WA bawah sini. Untuk teman-teman yang mungkin mau order madu asramga dan madu istighfar untuk membantu proses penyembuhan asam lambungnya, juga silahkan WA di nomor yang ada di bawah sini, ataupun teman-teman cari aja di Shopee, sudah banyak, ataupun teman-teman juga bisa mencari di agen-agen terdekat di kota teman-teman semuanya. Oke ya, saya kiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di musim pancaroba kayak gini penting banget untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan. Nih, aku punya madu aslamgat. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya yang punya gangguan lambung, mah, GERD, dan juga masalah tidur. Buat teman-teman yang sering insomnia, ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Tentunya aman, sehat, dan juga halal. Nih, aku langsung aja cobain karena aku tuh susah banget buat tidur, jadi aku jarang tidur. Dan abis minum ini kalian pasti dijamin langsung nih, tidurnya langsung nyenyak guys.
Buat teman-teman semuanya langsung aja follow Instagram di bawah ini ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang punya permasalahan lambung kayak GERD, terus radang, sariawan ataupun luka, dan juga punya permasalahan nafsu makan, ini aku punya solusinya, yaitu madu istighfar. Madu istighfar merupakan madu yang dijamin keasliannya dan kemurniannya, dan juga rendah gas. Langsung aja kita cobain, karena aku tuh punya riwayat lambung guys, jadi aku harus sering-sering mengkonsumsi madu istighfar. Buat teman-teman semuanya langsung aja follow di @madu istighfar official.